Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Maulani, mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, penomoran halaman, serta daftar pustaka secara otomatis. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja simak video berikut ini. Nah, langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah kita persiapkan dulu aplikasinya Microsoft Word. Nah, setelah sudah kita siapkan aplikasi Microsoft Word, lalu kita pilih New Document. Nah, lalu langkah pertama itu kita mengatur yang namanya margins. Kita pilih menu page layout, kita pilih margins. Nah, kita atur, pilih custom margins. Atur terlebih dahulu menggunakan satuan sentimeter. Di sini saya akan menggunakan ukuran default dari pembuatan skripsi, ukuran margins dari pembuatan skripsi 3 cm. Kalau sudah, klik OK. Nah, setelah itu pilih size-nya A4, kembali ke menu home. Nah, lalu setelah itu kita atur bagian normalnya kita atur, klik modify. Jenis huruf kita pilih Times New Roman, ukuran 12. Nah, ini automatic. Nah, lalu jaraknya 1,5, ini 1,5, lalu pilih rata tengah. Nah, formatnya paragraf kita atur, before afternya itu jangan kelebihan jangan kekurangan, kita pilih 0 saja biar rapi. Steps juga stepsnya 0,5. Oke, sudah, pilih oke. Nah, sudah. Setelah itu kita lanjut ke pembuatan cover. Di sini saya sudah menyiapkan cover dan klik paste. Tulis saja di sini cover. Daftar isi otomatis. Kita berikan saja di sini disusun oleh nama titik misalnya Universitas Islam Kalimantan Banjari. Ini sudah covernya, tinggal kita klik atur saja lebih dahulu. Di input dan sudah pembuatan cover sudah. Lalu kita kontrol enter, kita isikan ada namanya kata pengantar. Di kontrol enter lagi ada yang namanya daftar isi, enter lagi daftar tabel, kontrol enter lagi, lalu ada yang
namanya daftar gambar. Sudah sampai sini, kita Ctrl Enter lagi, kita masuk pada bagian bab 1. Tulis saja bab 1, enter, pendahuluan, baru enter lagi, baru masukkan pada bagian subbabnya. Misalkan di bab 1 pendahuluan itu namanya belakang. Setelah itu ada rumusan masalah, lalu tujuan penelitian. Kalau Ctrl Enter lagi, ada yang namanya bab 2, kita sini masuk pada bagian bab 2. Kajian pustaka, enter. Kita masukkan subbabnya, subbab pada bagian kajian pustaka ini kalau nggak salah kajian teori, kajian tulis, baru tesis. Nah, itu baru yang terakhir, kita masuk pada bagian yang namanya daftar pustaka. Nah, ini kita beri kata tengah. Nah, sudah itu semuanya sudah kita persiapkan. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mengatur heading 1 dan heading 2 nya. Nah, bagaimana caranya? Klik heading ini, klik kanan modify. Nah, untuk heading 1 itu sudah benar ukurannya 16. Kita pilih Times New Roman. Ini kita pilih dan spasinya 1,5 sudah benar. Dibuat jangan lupa, lalu formatnya kita atur. Nah, before afternya itu harus diingat ya, biar tidak hancur. Sama tabs juga. Nah, tabs sudah benar. Oke. Lalu heading 2 kita modify juga. Di sini kita berikan ukuran 12. Pilih Times New Roman, warna hitam. 1,5 sudah benar, dibuat jangan lupa rata kanan dan rata kiri. Sama seperti tadi. Oke, sudah. Nah, lalu kita berikan heading pada bagian cover yang pertama. Kita pilih tadi yang kurang, maaf, atau tengah, heading cover tengah. Nah, ini kita berikan heading 1. Lalu kata pengantar kita beri heading 1. Daftar isi pun juga sama, kita beri heading 1. Daftar tabel heading 1. Daftar gambar juga heading 1. Ini juga heading 1. Lalu ini heading 2. Ini heading 2. Ini heading 2. Ini heading 1. Ini heading 2. Nah, yang terakhir daftar pustaka kita beri heading 1. Sudah, pemberian heading sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya adalah penomoran subbab secara otomatis. Pertama kali yang letakkan di depan sini, lalu kita pilih numbering. Kita pilih the final number format. Nah, kita hapus, kita tambahkan angka, karena ini berada di bab 1 maka 1. Oke. Kita beri itu sama seperti yang berikutnya juga sama, dan saja
Nah, ini berikutnya ujian teori, kita berikan number juga, define format. Nah, yang tadi kan karena bab 1, sekarang bab 2, jadi 2.1. Oke, lakukan seperti hal yang sama. Seperti itu. Lalu kita isi kata pengantar. Nah, pengantar misalnya 3 paragraf. Nah, udah kata pengantar. Daftar tabel, letter gambar. Nah, di sini letter belakang ini kita tambah yang namanya tabel. Terus ini diinstruksikan disuruh membuat daftar tabel. Pilih insert table, pilih, nah diatur saja nomor misalnya jenis fungsi, pilih rata tengah, sudah. Setelah itu kita masuk pada bagian bab 2. Di sini kita disuruh membuat namanya pictures, gambar, memberikan gambar. Yang tadi tabel, di bab 1 tabel, di bab 2 gambar sekarang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar. Nah, ini satu gambarnya sudah. Misalkan ini kita beri untuk daftar pustakanya, misalkan sumber dari daftar pustaka kita berikan run 3 media misalnya, sudah. Nah, pustakanya sudah. Nah, lalu bagaimana caranya memberikan penomoran halaman secara otomatis. Nah, untuk cover sampai daftar gambar itu format penomoran halamannya berupa angka Romawi. Nah, lalu selanjutnya bab 1 sampai seterusnya itu menggunakan angka Latin. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita pilih cover, kita pilih page layout, kita pilih break, kita pilih page. Kita tidak saja. Setelah itu kita pilih insert page number button. Nah, kita pilih yang di tengah. Nah, sudah. Namun kita harus ganti ke angka Romawi. Nah, cara pilih insert tadi, page number, format page number. Nah, number formatnya diganti angka Romawi. Startnya mulai dari angka 1 Romawi. Nah, sudah. Lalu, bagaimana caranya kita di sini menghentikan angka Romawi lalu melanjutkan ke angka Latin dengan cara klik di bab 1 pendahuluan, lalu pilih page layout, pilih break, lalu next page. Nah, itu kita masuk ke insert, lalu kita kembali ke page number, pilih format page number. Nah, format page numbernya diganti angka Latin. Startnya tidak dari angka 1 tapi dari angka 6 karena 1 sampai 5 sudah digunakan dari cover sampai daftar gambar tadi. Oke. Nah, ini sudah 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Untuk penomoran halaman sudah. Lalu setelah itu bagaimana caranya memunculkan
daftar tabel yang sudah kita buat. Itu pertama kita kembali ke menu tabel tadi. Nah, sebelum itu kita harus memberikan insert caption. Nah, insert caption, klik kanan, lalu insert caption bisa saja melalui reference, pilih insert caption. Nah, insert caption, pilih tabel 1.1. Udah, oke. Ini diatur di board, ukurannya 10, rata tengah, lalu kita kasih warna hitam. Oke, tabel 1.1. lalu kita munculkan di daftar tabel. Langsung saja pilih di letakkan kursor di belakang tabel, lalu pilih reference, insert table of figure. Nah, caption labelnya pilih tabel. Oke, nah sudah muncul tabel 1. Lalu bagaimana memunculkan daftar gambar? Sama seperti halnya yang tadi, cuman hanya saja ada yang beda. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah di pemilihan label. Yang tadi adalah tabel, sekarang gambar. Nah, langsung saja pilih oke. Nah, sekarang di sini kita tambahkan saja di depan dari angka 2.1. Kita pilih bold, hitamkan ukuran 10. Nah, sudah. Lalu kita munculkan di daftar gambar tadi. Letakkan kursor di belakang daftar gambar, lalu pilih new reference, sama insert table of figure. Hanya saja captionnya diganti jadi gambar. Nah, yang tadi kan tabel, sekarang gambar. Oke, nah udah muncul halaman 7. Nah, setelah itu kita masuk ke daftar pustaka. Bagaimana cara pembuatan daftar pustaka? Klik di depan paragraf, lalu pilih references, insert citation, ada name search. Nah, di sini saya akan menggunakan web, misalkan komputernya misalkan Einstein, misalkan figurnya analisis. Nah, ini diatur sesuai judul sumbernya. Sini analisis tahun misalkan 2021, namanya misalkan ini, B-nya D2, URL-nya http://www.mikrotik.com misalnya. Sudah pilih oke. Nah, akan muncul di depan seperti ini. Nah, bagaimana cara memunculkan citation dari yang sudah kita buat, yaitu dengan cara klik di akhir dari daftar pustaka, lalu pilih namanya bibliografi, pilih saja yang pertama. Nah, dia akan muncul seperti itu. Sudah. Nah, langkah yang terakhir adalah bagaimana caranya memberikan daftar isi dari keseluruhan yang sudah kita buat. Ini sangat mudah caranya. Pertama kita pilih daftar isi, lalu kita pilih references, lalu kita pilih table of contents, pilih yang pertama. Nah, sudah tidak muncul. Kenapa titik-titiknya tidak muncul? Gampang saja, kita perbaiki misalkan. Nah, kita pilih oke misalkan yes. Nah, sudah terupdate. Nah, di sini ada yang perlu diperbaiki antara tulisan bab 1 dengan pendahuluan. Kenapa terpisah? Harusnya kan menyatu gitu, karena berada di satu halaman. Caranya sangat mudah. Pertama kita pilih bab 1 pendahuluan. Nah, kita letakkan kursor di depan kata pendahuluan. Kita backspace saja, kita hapus, lalu kita
Shift Enter, tekan Shift Enter. Begitu pula dengan bab 2. Di backspace baru Shift Enter. Nah, kenapa tidak berubah? Dia akan berubah setelah kita update terlebih dulu. Nah, akan berubah. Nah, sudah lengkap seperti apa yang kita tulis. Nah, sudah lengkap semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Nah, kalau ingin ada yang menambahkan, misalkan heading 3, kita pilih heading 3 di heading 3. Nah, kita pilih ini define ya format, karena tadi 2.3 kita pilih, misalkan mau dihapus, pilih enter, dihapus, pilih enter. Nah, tinggal kita upgrade di bagian daftar isi, upgrade table, upgrade. Nah, muncul bagian subbabnya, Nah, kurang lebih begitu cara membuat daftar isi secara otomatis, penomoran halaman secara otomatis, pembuatan daftar tabel, daftar gambar secara otomatis, atau daftar pustaka secara otomatis. Nah, sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.